Sial, kau memaksaku. Kalau kau nggak mau ditembak, lepaskan dia. Biarkan dia pergi, atau kau mati. Levi, jangan gegabah. Hidupku nggak ternilai harganya. Biarkan saja dia. Singkirkan dulu senjatamu. Aku yakin gadis cantik ini bisa diajak bicara. Oke. Lihat, dia sudah meletakkan senjatanya. Dia juga nggak akan mengalahkanmu dalam pertarungan tangan kosong. Jadi dia bukan ancaman bagimu. Suruh dia untuk pergi. Hah, Nggak masalah, kau pergilah. Aku bisa menangani ini. siap. Nona, lihatlah, dia sudah pergi. Bisa kita bicara sekarang. Formula, Hei, kau ini bisa nggak mengatakan hal lain kecuali formula? bisa. Tapi aku gak mau bicara denganmu. Kalau gak mau mati, jangan bergerak sembarangan, atau aku akan menghancurkan tenggorokanmu. Hei, kau mau membawaku kemana? Ngapain kau membawaku ke sini? Apa maksud ucapanmu barusan? Apa maksudmu nggak mau bicara denganku? Apa karena aku nggak cukup tampan? Aneh, tadi aku sudah menyebarkan bubuk obat selama pertarungan mereka. Kenapa nggak terjadi apa-apa padanya? Berhenti mengulur-ulur waktu. Ada filter di bawah topeng ini. Obatmu gak akan bisa bekerja. Sialan, dia datang dengan persiapan. Formulanya. Oke, aku akan kembali dan mencarikan. Serahkan formulanya. Kalau enggak, kau harus mati. Kau berani melawan. Hah? Kenapa aku gak bertenaga lagi? Untungnya, aku ada trik cadangan. Kau pikir obatnya cuma bisa disebarkan di udara? Hah, konyol. Kalau langsung masuk ke aliran darahmu, reaksinya akan jauh lebih cepat. Bubuk obatnya di kukumu. Sialan, kali ini kau nggak akan bisa kabur. Singkat cerita, malam pun tiba. Ini di mana? Pinggiran kota. Aku membeli rumah yang punya ruang bawah tanah dan 3 gembok di pintunya ini demi kau. Kau nggak akan bisa kabur kali ini. Pak William, kau mau menyembunyikan cewek? Apa-apaan? Kau bahkan nggak bisa mengalahkan cewek. Aku belum membahas hal ini padamu. Kau jaga di luar. Oh, oke. Kau begitu cantik tuh. Kenapa harus menjadi pembunuh? Beritahu aku siapa namamu. Nggak mau menjawab? Cepat katakan. Kau berkali-kali mencoba membunuhku, tapi aku mengagumimu. Aku mau tahu siapa namamu, tapi kau malah diam saja. Rasakan ini. Bunuh saja aku. Astaga, sudah penuh luka, begitu masih aja nggak mau menjawab. Tangguh banget. Huf, huf, huf. Tampilan wajah dan badannya mempesona banget. Aku jadi menyukainya. Dengan struktur tubuh cewek, akan lebih sulit berlatih sampai sekuat cowok. Hah, tekadnya sungguh kuat. Kalau dia bisa bekerja untukku, dia pasti akan berguna banget. Aku harus mencari cara. Hei, aku dengar, pornografi buatan Gapanis sangat terkenal di seluruh dunia. Bahkan bisa membuat banyak cewek terkenal. Kalau kita syuting pornografi bersama, apa akan ada banyak yang beli? Apa yang mau kau lakukan? Hehehehe, aku mau membuatmu terkenal, nanti ku unggah di internet. Mungkin saja atasanmu atau keluargamu akan menikmati penampilanmu. Pada saat itu, kau akan mendapatkan banyak uang. Bukankah itu lebih menyenangkan dari menjadi pembunuh? Ya jangan, tolong hentikan, tolong jangan lakukan itu. Hah, permohonanmu kurang tulus. Kayla, namaku Kayla Jordana. Kayla Jordana, namamu cocok untuk seorang pemeran utama. Selanjutnya mari kita mulai acting. Hehehehe. Hentikan, tolong hentikan. Kenapa? Kau kecewa karena nggak jadi membuat film? Aku cuma mau menakutinya. Kalau aku menidurinya, bagaimana dia bisa bekerja untukku? Mulai sekarang, ruang bawah tanah ini adalah rumah barumu. Toiletnya ada di dalam. Di semua tempat ada CCTV-nya. Termasuk di toilet, ada 3 gembok di pintunya. Dan dindingnya bisa memblokir segala sinyal. Kau nggak akan bisa kabur. Kalau kau mau bunuh diri, coba saja. Aku nggak akan menghalangimu. Tentunya aku akan mencari beberapa cowok dari Gapanis yang mempunyai kebiasaan aneh untuk membuat film yang lebih populer setelah kau mati. Bagaimanapun juga, ada banyak orang aneh di dunia ini, terutama di Gapanis. Bener nggak? Lain kali jangan pakai baju dalaman warna putih, itu membosankan. Kau, Hahaha, hari ini begitu saja dulu, aku akan menemuimu lain hari. Sekalian memberikanmu hadiah. Hahaha. Hehehe, Pak, bagaimana? Udah ditidurin berapa ronde? Apa-apa, emangnya aku orang seperti itu? Aduh, kalau kau nggak tertarik, kenapa kau mengurungnya dan menyuruhku keluar? Mengurung apanya? Kenapa kata-katamu nggak enak didengar? Ini yang disebut menyembunyikan cewek.
Jangan sembarangan bicara. Aku hanya ingin melatihnya untuk bergabung dengan tim kita kelak. Ini semua demi masa depan klinik kecantikan Kahlis. Gak ada tujuan pribadi. Wow, hebat banget. Ingat, jangan biarkan orang lain tahu tentang Kayla. Kalau enggak, aku akan menghukummu. Tenang saja, aku mengerti. Halo Katie, ada apa? Aku mendapat pemberitahuan bahwa Petamli akan datang besok. Petamli? Petamli adalah organisasi keamanan tertinggi yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh Leongkok. Kedatangan mereka berarti perusahaan kita sudah diperhatikan oleh para petinggi. Tapi aku nggak tahu apa niat kedatangan mereka. Biarkan saja, karena ada petinggi yang mau datang, beri mereka perlakuan yang baik saja dulu. Oh iya, apakah kau sudah menyiapkan apa yang kusuruh? Udah, kelihatannya dia mau melakukan sesuatu lagi. Mereka datang. Perhatian! Ayo sambut para petinggi kita! Selamat datang. Hehehe, bosnya cukup peka. Ya, sepertinya ada banyak cewek cantik di perusahaan ini. William, apa-apaan ini? Dan apakah kalian suka? Jangan sok keren, kita langsung ke intinya saja. Oke, mari kita bicarakan di dalam... Halo Pak William, aku Diego Rafir dari cabang Petamli Gemarang. Aku datang untuk membicarakan masalah mata-mata negara asing yang masuk ke perusahaan kalian beberapa waktu lalu. Masalah mata-mata hanya tercatat dalam email internal perusahaan kami. Kau meretas email kami? Ini juga demi keamanan Leongkok. Apa kau pikir kau sudah menyingkirkan semua mata-mata di perusahaanmu? Apa kalian belum menyadari karyawan yang tiba-tiba mengundurkan diri beberapa hari lalu? Karyawan yang mengundurkan diri? Iya, dengan ukuran perusahaan sekarang, wajar jika ada pergantian karyawan. Itu bukan masalah besar, jadi aku nggak memberitahumu. Maksudmu para karyawan yang mengundurkan diri itu mata-mata, dan kau udah menangani mereka? Ya, jangan meremehkan kemampuan Petamli. Terus apa tujuan kedatangan kalian kali ini? Mau mengeklaim jasa? Sejujurnya, aku nggak mau berterima kasih pada orang yang meretas email kami. Aku lebih tua darimu dan posisiku lebih tinggi darimu, tapi aku masih menghormatimu. Sejujurnya, negara kita sangat memperhatikan klinik kecantikan Kahlis, bahkan juga menetapkan tingkat keamanan pil pincai ke tingkat tertinggi. Demi menjaga keamanan pil pincai, harus ada orang kami di klinik kecantikan Kahlis. Hah? Petamli mau menaruh orang mereka di perusahaan? Bukankah itu seperti menaruh mata-mata? Maaf, perusahaan kami sangat kecil nggak sanggup menerima orang-orang seperti kalian. Apa-apaan? Kalau orang dari Petamli masuk ke perusahaan, mereka akan tahu semua rahasia kami. Yang lebih parahnya lagi, kalau membiarkan mereka masuk, apa kata orang lain? Bukankah ini seperti menyerahkan perusahaanku secara gratis? Mereka nggak mungkin nggak paham tentang ini. Aku rasa mereka mau mendapatkan klinik kecantikan Kahlis. Kau nggak perlu menolak begitu. Beri mereka pekerjaan yang santai saja. Aku yakin mereka nggak akan mengganggu pekerjaan di perusahaan. Bagaimanapun juga, dengan adanya mereka, baru pil pincai bisa aman. Pil pincai adalah punyaku. Aku bisa melindunginya sendiri. Kau bahkan gak tahu ada berapa mata-mata di perusahaanmu. Bagaimana kau bisa melindungi pil pincai? Begitu resepnya dicuri oleh mata-mata, apakah kau bisa memikul tanggung jawabnya? Kalau dicuri, itu urusanku sendiri. Apa urusannya dengan kalian? Aku bisa melakukan apapun terhadap barangku sendiri. Kenapa aku harus diatur oleh kalian? Mereka adalah Petamli. Jangan sampai berurusan dengan mereka. Kau yakin mau berurusan dengan kami? Kalian adalah petinggi, mana mungkin aku bermusuhan dengan kalian? Selain Pak Diego, pasti dua orang lainnya adalah calon rekan kerjaku kan? Hehe, baguslah kalau kau paham dengan situasinya. Wah, ada cewek cantik lagi. Cewek cantik di perusahaan ini banyak banget. Awalnya aku nggak mau bekerja di perusahaan kecil ini. Sekarang karena ada cewek cantiknya, aku jadi berubah pikiran. Namaku William Yorda. Siapa nama kalian? Mulai hari ini kita akan menjadi rekan kerja. Aku harus tahu nama kalian kan? Namaku Vance Boyer. Aku Leroy Lover. Haha, aku wakili perusahaanku untuk menyambut kalian. Aku yakin para cewek cantik di perusahaan kami juga akan sangat senang karena ada dua cowok ganteng yang bergabung. Mereka jadi ada harapan untuk mendapat jodoh, hahaha. Hah? Ganteng apanya? Kami jadi malu. Hahaha. Kami hanya agak berbakat dan menghasilkan uang dengan menggunakan bakat kami. Pujianmu berlebihan. Diego itu sangat berhati-hati dalam bertindak, emang cukup hebat. Emang agak susah menghadapinya, tapi dua orang bodoh ini berbeda. William itu nggak gampang dihadapi, tindakannya sulit ditebak. Mereka berdua bukan hanya nggak ada persiapan, malah termakan pujiannya. Aku nggak ngerti bagaimana mereka bisa bergabung dengan Petamli.
Ayo aku bawa kalian berkeliling di perusahaan. Hehe, ini adalah para cewek cantik di divisi operasional. Bagaimana? Semuanya sangat cantik kan? Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, senang bisa bertemu dengan kalian. Kalian sungguh bekerja keras. Pak William, karyawan kalian memang menarik. Ada begitu banyak cewek cantik. Menyenangkan banget kalau bekerja di sini. Aku bisa melihat cewek cantik yang berbeda setiap hari. Hahaha, baguslah kalau kalian suka. Kalau ada cewek yang kalian sukai, beritahu aku saja. Sebagian besar cewek di perusahaan masih jomblo. Aku bisa menjodohkan kalian. Hehe, jadi nggak enak. Terima kasih, Pak William. Aku hanya menjodohkan saja. Berhasil atau enggak, tergantung pada jodoh kalian sendiri. Bilang saja kalau ada yang kalian suka, jangan sungkan. Kalau begitu, nanti beri aku nomor cewek itu. Aku juga merasa cewek itu cukup cantik. Siapa yang kalian maksud? Dia, kalau memang bisa, mohon bantuannya Pak William. Meskipun ada banyak cewek cantik, harus diakui, cewek ini jelas berbeda dari cewek lainnya. Alangkah baiknya kalau bisa mendapat perhatiannya. Haha, kalian belak-belakan banget. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan lagi nanti. Hahaha, jangan bicarakan masalah cewek dulu. Ayo kita makan bersama. Anggap saja sebagai sambutan untuk kalian. Nggak perlu, kami urus sendiri saja. Di dalam dokumen informasinya, William sangat menyebalkan. Sekarang dia sebaik itu? Ada yang aneh. Cuma makan doang, kalian biarkanlah aku menunjukkan keramahanku. Malam hari pun tiba. Terlihatlah mereka yang sudah berkumpul di sebuah hotel untuk makan bersama. Hahaha, senang bisa bertemu dengan kalian. Ayo bersulang. Oke, pasti. Wah, kalian kuat minum ya? Aku senang banget bisa berkenalan dengan kalian berdua. Ayo kita minum lagi. Hehehe, bersulang. Mohon bimbingannya di perusahaanmu, Pak William. Hook, Pak William, hari ini kau adalah temanku. Kalau ada yang berani menindasmu, beritahu aku saja. Aku akan mendapatkan semua informasinya. Vance, kau jangan minum lagi. Kak Diego, jangan hentikan aku hari ini. Aku sedang senang. Aku sangat senang bisa mengenal orang seperti William. Bro, aku masih jomblo. Jangan keberatan kalau aku mengejar cewek dari perusahaanmu ya. Di perusahaan gak ada larangan berpacaran, mana mungkin aku keberatan. Bro, di acara yang begitu menyenangkan ini, kau nggak mau mengajak dua cewek dari perusahaan untuk bersenang-senang bersama? Hehehe, ajak yang mana saja, kamu nggak pilih-pilih. Lagi pula semuanya cantik. Cukup! Kalian masih mau mengacau? Baru minum beberapa gelas alkohol sudah jadi seperti ini. Kalian membuat Petamli malu. Diego, kau punya hak apa untuk mengaturku? Jangan lupa, jabatan kita setara. Aku menghormatimu karena kau lebih tua dariku. Jangan marah. Kalian adalah rekan, gak perlu bertengkar untuk hal sekecil ini. Aku rasa kalian sudah minum terlalu banyak. Kalau kalian mengantuk, tidur dulu aja. Aku memang agak mengantuk. Baru minum beberapa gelas sudah begini. Mereka payah banget dalam hal minum. Atau alkoholnya terlalu kuat. Diego, kedua rekanmu menarik juga. William, jangan keterlaluan. Mengajak makan bersama juga termasuk keterlaluan? Kalau begitu, aku malah berharap orang lain keterlaluan padaku. Pokoknya aku harap kau jangan macam-macam. Bagaimanapun juga mereka adalah anggota Petamli. Mereka mewakili Leongkok. Hahaha, jangan marah. Aku nggak ada niat jahat. Perjamuan hari ini sampai di sini dulu aja. Aku suruh orang untuk membantumu mengatur mereka tinggal di hotel. Bagaimanapun juga, aku harus melayani petinggi. Dengan baik, benar kan? Kau kembali sendirian? Apa yang kau lakukan pada mereka? Hei, apa maksudmu? Seolah-olah aku orang jahat saja. Aku hanya mengajak mereka makan dan memperlakukan mereka dengan baik. Kau harus mengerti. Mungkin mereka benar-benar bisa membantu kita. Membantu? Selain Diego, dua orang lainnya sudah sombong sejak masuk ke perusahaan. Mereka nggak memandang perusahaan kita. Mana mungkin mereka membantu kita? Tadi aku juga udah lihat Leroy, Vance terus menatap karyawan cewek kita. Kalau mereka bergabung, mereka akan mencelakai perusahaan kita. Tapi, Petamli mewakili Leongkok. Kita nggak bisa melawan mereka. Selain itu, melihat dari perkataan mereka, Petamli benar-benar mau membantu kita. Aku tahu niat awal petinggi di Petamli memang baik. Mereka udah banyak membantu kita. Dan emang peduli pada klinik kecantikan Kahlis. Tapi masalah ada pada para bawahan mereka. Apa gunanya niat awalnya baik, tapi tetap dihancurkan oleh bawahan mereka? Apa yang mau kau lakukan? Apa kau akan mengusir mereka? Mengusir? Kita adalah orang yang berpendidikan. Aku hanya akan membuat mereka pergi secara sukarela. Kau tidak perlu urus hal ini. Biar aku yang mengurusnya. Oh. Kenapa? Apa ada masalah? Ibuku ingin mengajakmu makan di rumah kami. Haha, aku pikir ada apa Bu Katie bisa pusing gara-gara hal seperti ini? Cuma menemui orang tuamu aja.
Sepertinya Katie nggak berdaya menghadapi ibunya yang matre itu. Kalau begitu, berarti kau mau pergi ke rumah kami, kan? Ayo aku temui orang tuamu. Aku mengerti kalau kau membeli banyak makanan sehat dan daun teh. Bagaimanapun juga, kita mau menemui orang tuamu. Tapi kau membeli HP ini untuk siapa? Orang tuamu nggak akan suka yang seperti ini, kan? Adikku Julie, aku pernah memberitahumu tentangnya. Apa kau udah lupa? Dia selalu bilang mau HP baru, jadi aku sekalian membelikannya untuknya. Sekarang aku termasuk orang terkenal. Bagaimana kalau adikmu terpesona olehku? Jangan narsis. Selain orang bodoh sepertiku, siapa yang bisa terpesona olehmu? Malah mengejekku? Kau mau aku memberimu pelajaran? Jangan panik. Mengemudi pelan-pelan saja. Apa kau ingin jadi janda? Ini gara-gara kau. Lain kali jangan lakukan hal seperti itu saat aku mengemudi. Bukankah itu Julie? Kenapa dia seperti sedang bertengkar? Hei, suka atau nggak suka, kau harus memberikan uangnya hari ini. Kalau kurang, aku gak akan mengampunimu. Berani-beraninya kau menyentuh mobilku. Brengsek. Kau, emang kami yang salah karena telah membuat mobilmu lecet. Tapi kau gak seharusnya sembarangan menyebut harga. Cuma lecet sedikit saja, kau meminta 100.000 rem. Harga mobilmu aja gak sampai 100.000 rem. Kau tahu apa? Mobil sudah seperti rumah kedua bagi cowok. Aku menambahkan biaya kompensasi mental ke dalam harga itu. Kau udah melukai hatiku yang lemah ini. Tapi, aku masih bisa memberikan keringanan. Gimana kalau kau menemaniku bersenang-senang? Aku akan melupakan masalah hari ini. Kau katakan sesuatu. Pacarmu ditindas seperti ini. Kenapa kau malah diam saja? Pak, negara kita punya hukum. Astaga, apakah dia terlihat seperti orang yang patuh dengan hukum? Kenapa aku punya pacar yang seperti ini? Hahaha, lucu banget. Hei, aku rasa lebih baik kau campakkan saja dia dan ikut denganku, biar aku beritahu apa itu cowok sejati. Puih, kau bilang kau cowok sejati. Paling banyak 200 rem. Kalau kau gak mau, aku lapor polisi. 200 rem? Hah, kau bercanda. Aku terus terang saja, aku punya uang, tapi aku menyukaimu. Kau? Melakukan pemerasan di siang bolong? Bukankah itu keterlaluan? Kakak ipar. Jangan takut, aku di sini. Cepat singkirkan dia. Perubahan statusku cepat banget, tiba-tiba jadi pertarung suruhan. HP-nya bagus, yang sepertinya harganya cukup mahal. Julie, berapa harga HP itu? 2.800 rem. 2.800 rem? Oke. Hei, dengar enggak? HP yang kau injak harganya 280.000 rem. Sekarang bayarlah. 280.000 rem, 280.000 rem, tiba-tiba jadi 280.000 rem. 2.800 rem pun aku gak akan bayar. Kenapa dia terlihat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kau yakin gak mau bayar? Iya, emangnya kau mau memukulku? Hyatt! Sialan, akan kubunuh kau. Kau mau membunuhku? Sialan, kau pikir aku lemah? Aku nggak bisa mengalahkan Kayla, tapi aku bisa mengalahkan orang sepertimu. Kakak ipar, kau keren banget. Bagus. Dia juga suka membuat masalah. Kak, kau tunggu saja. Jangan kabur kalau berani. Aku akan suruh orang membunuhmu. Levi, keluarlah. Adele, Jennifer, kalian juga keluarlah. Pak, kami sudah bersembunyi begitu lama. Tangan kami sudah gatal. Kak, kau memanggil orang duluan. Kalau berani kita bertarung secara adil. Hah, seolah-olah kalau 1 lawan 1 kau bisa mengalahkanku saja. Tenang saja, mereka nggak perlu turun tangan kalau hanya mengajarmu seorang. Sepertinya dia punya banyak bantuan, kalian ikutlah dengannya dan kalahkan mereka semua, biar mereka tahu sekejam apa dunia. Baik, Pak. Pimpin jalan, ayo kita tawuran. Sial, kalian pikir aku takut? Ayo ikut kalau Mang berani, kita lihat siapa yang akan dihajar. Cuma bertiga berani-beraninya cari masalah. Hah, sombong banget. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah keluarga Katie, dan terlihatlah mereka yang sedang makan bersama. Kakak ipar, kau keren banget hari ini. Aku jadi terpesona. Kau fokus ke pacarmu saja. Aku gak mau bicara padanya. Setidaknya kau harus memperkenalkan pada kami kan, biar kita saling mengenal. Riley, lihat baik-baik. Ini William Yorda, kakak iparku dan bapak kecantikan yang terkenal. Sanjunglah dia. Setelah kau lulus, mungkin saja dia bisa memberimu pekerjaan yang bagus. Halo kakak ipar, namaku Riley Brooke, aku satu universitas dengan Julie, kami baru mulai berpacaran sebulan yang lalu. Entah kenapa, padahal Riley ini terlihat seperti kutu buku biasa, tapi aku merasa nyaman melihatnya. Hehe, Julie masih kecil.
Masalah percintaannya masih bisa menunggu. William, kau dan Katie udah lama bersama. Kapan kalian akan menikah?